Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Saleh Basir, pada channel ini ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah berkunjung di channel kami. Kami namai Investor Soleh Kaya Dermawan. Ini adalah doa buat kita semuanya. Kita menjadi investor yang soleh, kaya, dan mau berbagi kepada sesama yang membutuhkan ya. Kami sampaikan bahwa saham syariah adalah instrumen investasi tercepat dan terbaik untuk meningkatkan aset likuid Anda. Sebelumnya perkenalkan, saya pengalaman di Bursa Efek Indonesia ya tahun 2001 ya. Waktu itu masih Bursa Efek Jakarta ya. Dan saya kemudian menuliskan pengalaman tadi dalam sebuah buku Aksi Korporasi yang diterbitkan oleh Salim Bampat ya. Mungkin bagi teman-teman yang mau membaca buku saya bisa membeli di toko-toko online yang ada di pasar ya, yaitu di Tokopedia dan di Shopee dan sebagainya ya. Silahkan. Ini membahas mengenai berbagai aksi korporasi yang bisa dilakukan oleh emiten dan bagaimana pengaruhnya terhadap harga saham. Ya, ini sebagai bukti bahwa saham adalah instrumen terbaik ya. Kami bisa mendapatkan gain antara puluhan persen ya, 20% ya, 25% sampai 155% ya. Contoh Kimia Farma kami mendapatkan gain 155% dalam waktu kurang lebih 3 bulan ya. Kemudian Adikarya Energi ya kurang lebih 25% ya. Ini adalah contoh dalam hal investasi saham itu adalah memang investasi yang terbaik ya. Ya, contoh dalam 1-3 hari juga bisa mendapatkan gain antara 5% sampai 14% ya. Contoh BRIS ya tanggal 1 Februari kemarin kami jual di harga 2.800 untung 14%. Kemudian GJTL ya tanggal 5 Februari kami jual di 865 untung 10%, kami beli 2 hari yang lalu ya 785 ya. Artinya cukup menarik untuk investasi di saham syariah ya. Namun jangan lupa juga ada resikonya ya. Di saham maka kita harus berhati-hati dan menganalisis dari semua aspek ya. Jika teman-teman dan Bapak Ibu ingin bergabung di klub saham syariah, bisa kami persilakan ya untuk bagaimana cara memilih saham syariah yang terbaik ya. Manfaat dari member club yang kami adakan ya, pertama akan mendapatkan training dan webinar tiap Ahad malam pukul 20 via Zoom ya untuk mendapatkan update ya saham-saham syariah pilihan yang bisa diperhatikan untuk 1 minggu ke depan ya. Kemudian kami memberikan edukasi dan lewat WA group ya untuk bagaimana saham-saham syariah yang barangkali bisa diperhatikan pada saat itu ya, pada hari tersebut. Kemudian kami juga memberikan edukasi jangan sampai member kami terjebak di saham-saham gorengan ya, atau sekarang istilahnya di pom-pom ya. Jadi hati-hati juga di saham ada resikonya, sehingga kita harus menganalisis dari sisi berbagai hal ya, teknikal, fundamental maupun aksi korporasi. Berikutnya yang penting juga ya, kami memberikan bantuan hukum ya secara cuma-cuma kepada member klub kami yang barangkali menginginkan adanya perlindungan hukum ya. Kalau terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak lain yang merugikan anggota klub daripada saham syariah ini ya. Jadi silahkan bisa bergabung di member kami dan untuk mendapatkan bisa bergabung bisa mengisi formulir yang ada di bawah di deskripsi ya. Kami sampaikan disclaimer on bahwa video ini bukan dimaksudkan untuk mengajak untuk menjual atau membeli suatu saham, namun adalah edukasi dan bagaimana pemahaman yang baik ya dalam memilih saham-saham syariah ya. Semua tanggung jawab daripada keputusan jual beli saham adalah tanggung jawab daripada investor sendiri. Silahkan subscribe, like, and share video ini untuk terus mendapatkan update dari video yang kami bagikan ya. Silakan bisa mengikuti video atau analisis saham berikut. Terima kasih. Ya, pada video ini saya akan membahas mengenai saham BRIS ya. BRI Syariah atau Bank Syariah Indonesia sekarang namanya ya. Setelah merger dengan Mandiri Syariah dan
BNI Syariah ini menjadi Bank Syariah Indonesia atau BSI. Ya, ini akhir-akhir ini mungkin investor agak galau ya karena saham BRIS turun terus. Di sebelumnya 3 ribuan ya, kemudian turun ke 29, ke 28, ke 27, ke 26 ya, ini yang ada apa dengan BRIS yang turun terus ya? Apakah hold, sell atau buy, ini mungkin investor masih ya bimbang juga ini ya. Kalau kita lihat dari sisi teknikal, BRIS memang sedang posisi tertekan ya. Kelihatan di MACD-nya osilator ya. Sahamnya tertekan dan belum ada sinyal untuk buy kembali ya. Jadi ini sisi teknikal masih mungkin akan turun ya, karena terendah pernah di kisaran 2400-an ya. Jadi ya, ini hati-hati. Mungkin teman-teman yang mau mengoleksi BRIS atau membeli BRIS ya, ini teknikalnya masih bisa turun ya. Mungkin kalaupun naik turun di kisaran 2006, 2500, mungkin baru 2400 ya. Jadi sepanjang memang kepastian mengenai harga red isunya berapa belum ketahuan ya, mungkin masih bimbang ya. Investor masih ragu-ragu berapa sebenarnya harga red isunya BRIS ya. Ya, dalam posisi seperti ini ya saya kira tidak usah di cut loss dulu, karena masih dalam jangka panjang BRIS masih oke ya sebenarnya. Memang sekarang lagi turun ya, karena pernah tertinggi di kisaran 3 ribuan ya, bahkan di 3.600 ya. Mungkin teman-teman yang membeli di 3 ribuan ya mungkin cukup dalam ya turunnya ya, sekarang di 2.600. Namun di dalam jangka panjang sebenarnya masih potensi uptrend ya, walaupun ya ini masih menunggu berapa harga red isunya ya. Ya, kalau saya ditanya misalnya setelah red issue gimana ya, mungkin secara umum red issue itu kan memang penguatan modal ya, artinya BRIS akan menjadi buku 4, 30 triliun ya, sudah pernah kami bahas di webinar yang kami adakan untuk member kami ya. Kalau ingin mendapatkan rekaman webinar bisa bergabung sebagai member dengan mengisi formulir yang ada di bawah ya. Saya kira BRIS bisa ke jangka panjang ya, bisa ke 4.000 sampai 5.000. Namun ya tadi untuk sekarang belum ada sinyal buy kembali, karena masih investor saya kira masih menunggu berapa harga red isunya BRIS ini ya. Karena memang sudah cukup tinggi kenaikan sejak ya di kisaran dulu ya, sekitar BRIS pernah di 500 ya, bahkan di 300 sebelum krisis COVID itu ya, pernah 100 ya bahkan. Ya, mulai naik sekitar 1.400, naik terus ke 3.000 ya, 600, kemudian sekarang di 2.690 tanggal 19 Februari 2021 ya. Artinya ya mungkin di kisaran 2.400, 2.500 ya, 2.600 itu harga masih sideways di kisaran ini dan belum ada tanda-tanda untuk naik kembali ya. Ya mungkin sabar dulu di hold, atau ya kalau mau average down artinya ya mungkin kita tunggu di kisaran 2.400 ya, atau misalnya turun dalam kita buy gitu ya. Ya artinya belum bisa melejit kembali, karena memang belum jelas daripada berapa harga red isunya BRIS ini ya. Jadi saya kira tapi prospek jangka panjang masih oke ya, masih bagus. BRIS ini Bank Syariah Indonesia akan menjadi setelah red issue menjadi bank buku 4 ya, artinya memiliki modal inti 30 triliun dan bank syariah terbesar di Indonesia ya, dan masuk di 10 besar bank syariah dunia. Ini ya tentunya membanggakan juga ya. Jadi saya kira kita menunggu harga red issue-nya BRIS, dan kalau mau average down ya mungkin di kisaran 2.400 sampai 2.500 ya. Dan nanti setelah red issue barangkali harganya menyesuaikan dengan harga red issue-nya, mendekati ya. Dan setelah red issue selesai dan investor injek dana cukup besar,
Nah, itu bisa BRIS bisa menguat kembali, kami proyeksikan sekitar mungkin ke 4.000-an ya, sampai 5.000. Jadi saya kira untuk investasi jangka panjang sangat bagus BRIS ya, sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, dan ya akan mengcover ya lumayan banyak ya, karena kan gabungan dari Bank Syariah Mandiri dan Bank BNI Syariah ya. Ya, jadi teman-teman yang punya BRIS di atas, saya kira di harga atas, saya kira nggak usah khawatir ya, karena mungkin bisa average down, atau mungkin bagi teman-teman yang mau membeli ya, mungkin bisa membeli di harga-harga murah ya, di 2.400 kalau misalnya turun ya, ke 2.500. Jadi apa, beli bertahap ya. Jadi strategi yang kita sarankan kepada member kami Klub Saham Syariah ya, mungkin kalaupun beli bertahap ya. Artinya tidak di satu titik harga pembelian, tapi beberapa titik yang bisa mendapatkan harga yang optimal gitu ya. Ya, jadi saya kira bisa di hold atau average down untuk BRIS ya. Dan nanti setelah red issue selesai dan bisa sukses berhasil, maka BRIS bisa melanjut kembali ya. Saya kira itu secara optimisnya. Dan apa namanya? Tentunya kita harapkan Kementerian BUMN dan pihak-pihak terkait, yaitu mungkin pemegang saham pengendali ya, segera memutuskan berapa atau bagaimana rencana red isunya BRIS ini supaya lebih jelas ya. Red issue diperlukan karena memang sekarang posisi publiknya atau floating share-nya itu hanya 5% ya. Jadi padahal dibutuhkan minimal 7,5% untuk bisa tetap listing di bursa ya. Jadi mau nggak mau memang harus red issue, dan porsi publik akan dinaikkan menjadi minimal 7,5% gitu ya. Oke, demikian kita tunggu apa namanya harga red issue-nya BRIS, dan nanti coba kita update kembali kalau sudah ada kepastian mengenai harga red issue ya. Demikian, salam profit dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.